si blender? Mana si blender nih? Nah, ini dia. Aduh, lagi apa sih Oda? Hah? Aduh, ngapain itu deh? Cari apa dah? Ini bah, lagi nyari blender. Buat ini disuruh bikin jus jambu sama si emak buat anaknya Biati. Emang kenapa anaknya Biati? Itu, bah, anaknya Biati teh DBD di rumah sakit. Ini disuruh komunitas ibu-ibu hebring sama si emak nih buat bikin jus jambu, katanya bisa naikin trombosit. Bukannya DBD mah dikasih sari kurma sama rebusan daun pepaya. Ini bukan atuh bah, masa dikasih daun pepaya? Bukannya daunnya saroda, rebusannya daun pepaya. Nggak tahu pusing udah mah. Ini juga blendernya nggak ketemu mesinnya, ininya doang. Dasar saroda. Aduh, kepenuhan astagfirullah. Kamu masih ngasih jus jambu buat anak kamu atau saudara kamu kalau lagi demam berdarah. Bukan nggak benar, tapi gimana gitu ya. Nih saya kasih penjelasannya ya. Jadi begini, banyak anggapan dari dahulu bahwa kalau kita kena DBD atau demam berdarah itu bagusnya dikasih jus jambu buat naikin trombositnya. Nah, sebenarnya itu belum terbukti secara ilmiah ya, baru katanya dan mungkin ada beberapa penelitian yang masih sebenarnya belum sahih gitu. Jadi belum penelitian yang baik gitu menunjukkan katanya trombositnya lebih cepat naik kalau dikasih jus jambu. Tapi sebenarnya belum terbukti secara penelitian yang baik gitu. Nah, bahkan ada juga yang dikasih sari kurma lah, rebusan daun pepaya ya. Itu semua sebenarnya belum terbukti. Jadi memang pada proses penyakit DBD itu si virusnya itu akan berumur kurang lebih 7 hari. Nah, selama si virus hidup di dalam tubuh, dia akan menurunkan kadar trombosit di dalam darah. Nah, baru biasanya tuh turunnya itu pada hari mulai ketiga kali 24 jam dari demam. Nah, parah terus turun paling parahnya itu ada di hari ke-5 dan ke-6. Trombositnya itu sangat rendah biasanya. Nah, nanti pada hari ke-7 setelah virusnya mati, trombosit itu akan naik sendiri ya. Nah, apa sih fungsi dari jus jambu, terus sari kurma, rebusan air rebusan daun pepaya? Sebenarnya bukan tidak bermanfaat, tapi lebih ke segi pemenuhan cairan ya, kebutuhan cairan. Jadi bahayanya demam berdarah ini justru jangan langsung fokusnya ke trombositnya. Tapi di sini bahayanya si virus demam berdarah ini adalah membuat kebocoran dari pembuluh darah. Sehingga darah yang harusnya ada dalam pembuluh darah di jalurnya, dia rembes ke jaringan sekitar di bawah kulit. Makanya jangan heran kalau pasien-pasien demam berdarah rata-rata matanya kok agak bengkak, perutnya bahkan agak bengkak ya. Kadang sesak napas, tangan kakinya bengkak. Nah, itu karena perembesan dari darah atau cairan yang harusnya ada di pembuluh darah. Nah, ini yang justru bahaya, bisa menimbulkan namanya shock atau bahasa resminya renjatan. Ya, itu membuat peredaran darah di tubuh menjadi tidak lancar. Nah, ini biasanya bahaya terjadi pada hari ke-4 atau ke-5 dari sakit. Ya, jadi jangan terlalu fokus pada trombosit, tapi pada kekendalan darah yang ditunjukkan pada hasil pemeriksaan darah itu pada angka hematokrit atau disingkat HT. Nah, ini juga akan normal kembali semua itu pada hari ke-7 ketika virusnya mati. Jadi inti dari terapi atau pengobatan demam berdarah itu kuncinya di mana? Cairan.
harus terpenuhi, baik bisa secara minum atau peroral dengan banyak minum. Tadi salah satunya dengan minum jus jambu lah, jus kurma, rebusan daun pepaya, mau jus kelapa, jus jeruk, sebenarnya tidak masalah. Yang penting cairannya tercukupi. Tapi sebaiknya memang dilakukan dengan perawatan inap. Jadi dilakukan infus, diberikan cairan sehingga lebih terjaga. Karena biasanya pada pasien demam berdarah itu dia sangat malas untuk minum dan makan, belum mual lagi. Nah, jadi khawatir kan kalau nanti cairannya kurang dan terjadi shock tadi. Jadi sebaiknya dilakukan dengan perawatan. Nah, memang pemberian jus buah, sari kurma atau apa bisa membantu meningkatkan antibodi kita untuk melawan si virus demam berdarah. Tapi jadi intinya bukan khusus jus jambu atau kurma saja. Semua boleh kok, intinya yang bergizi. Dan bahkan yang penting adalah protein. Jadi banyaklah asupan protein seperti daging ayam, ikan, daging sapi, dan sebagainya. Oke, ya, jadi tidak ada bukti ilmiah yang sah bahwa jus jambu, sari kurma bisa menaikkan trombosit secara signifikan. Oke, itu hanya membantu saja dari segi meningkatkan imun kita dan memenuhi kebutuhan cairan kita selama melewati periode kritis sakit demam berdarah. Oke, jadi bijaksana ya, jadilah pintar untuk sehat.